Uh-oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadan Fitri. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Purwokerto. Saya mengambil Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Di sini saya ditugaskan oleh dosen Ulumul Hadis untuk mempresentasikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang evolusi konsep sunnah hadis. Pengertian sunnah menurut bahasa ialah jalan yang dilalui baik terpuji maupun tercela. Adapun menurut istilah seperti uang dikemukakan Muhammad Ajal Al-Khatib, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, dan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Pandangan menurut para tokoh yaitu yang pertama, Asnan Khalsihar mempunyai pandangan tentang revolusi sunnah. Ia mengatakan bahwa praktek Nabi dan tata cara telah cukup membentuk sunnah bagi komunitas muslim yang telah berumur muda itu, dan akibatnya membuat konsep sunnah Arab pra-Islam berhenti. Kedua, Sunnah Kurroje mengatakan bahwa umat Islam telah menambahkan hampir semua praktek dan hasil pemikiran pada konsep sunnah Nabi untuk ditujufikasikan sebagai sunnah Nabi. Yang terakhir yaitu Lamnes dan Henry mengatakan bahwa sunnah itu hasil kerja orang-orang Arab pada masa perang Islam, dan Islam yang paling penting dari fase kedua ini. Dan selanjutnya yang kedua, menjelaskan tentang sejarah sunnah hadis prakodifikasi. Sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis pada masa prakodifikasi adalah pada zaman sebelum pembukaan, mulai sejak zaman Rasulullah SAW sehingga ditetapkannya pembukaan hadis secara resmi. Pada masa ini, penulis menuliskan tentang periode yaitu yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW dan hadis pada masa sahabat. Ini pada hadis masa Nabi SAW itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu satu, pro kontra penulisan seputar hadis. Kedua, metode Nabi dalam penyampaian sunnah atau hadis. Yang ketiga, penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran pada masa Nabi. Penjelasan tentang pro kontra seputar penulisan hadis. Pada para sahabat berselisih pendapat tentang hukum menulis hadis Rasulullah. Ada 2 pendapat tentang hal tersebut. Yang pertama, golongan sahabat berpendapat bahwa menulis hadis tidak diperbolehkan karena berpegangan pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW. Yang kedua, para sahabat ada yang membolehkannya, bahwa sebagian telah menulisnya. Di antara yang berpendapat demikian ialah Umar, Ali, Al-Hasan bin Ali, dan Abdullah bin Am. Pendapat mereka berdasarkan dengan berbagai hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu Nabi SAW mengetahui Abu Sa'id al-Yaumin. Yang kedua, tentang metode
sunnah dan hadis. Muhammad dalam sejarah kehidupannya tidak hanya tampil sebagai seorang Rasulullah dan kepala negara. Dia juga selalu bermusyawarah. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab yang memudahkannya kaum muslim saat itu dapat mendengar mudah merekam segala sesuatu yang dikenakan dengan Rasul. Hadis tersebut disampaikan dalam berbagai peristiwa yang meliputi satu, secara lisan di majelis-majelis Rasul, kedua, secara lisan dan perbuatan, ketiga, berupa jawaban Nabi terhadap pertanyaan salah satu sahabat. Yang ketiga, penjelasan ketiga, penjagaan hadis dan penjagaan Al-Quran. Penjagaan hadis dan Al-Quran pada masa Nabi ada 3 jalan, yaitu jami'an dari Allah, kedua hafalan, ketiga tulisan. Selanjutnya sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi pada masa sahabatnya. Pada masa sahabatnya ini dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sahabat dan cara sahabat meriwayatkannya, dan cara sahabat menjaga sunnah hadis Nabi. Penjelasan tentang kebutuhan sahabat dan cara sahabat meriwayatkannya dengan cara: 1. Dengan melafadzkan dengan cara lafadz asli, yaitu menuntut lafadz yang mereka terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka hafal benar lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafalnya, karena tidak hafal lafalnya asli dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, cara sahabat menjaga sunnah atau hadis Nabi. Dengan cara: 1. Seluruh khalifah berpendapat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Yang kedua, larangan memperbanyak hadis, terutama yang ditekankan oleh Khalifah Umar. Tujuannya dengan pokok ialah yang agar periwayatan bersikap selektif dalam meriwayatkannya hadis dan agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dari Al-Quran. Ketiga, menghadiri saksi atau mengucapkan sumpah bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Menjelaskan yang ketiga, yaitu sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. Sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi dibagi menjadi 3, yaitu faktor yang melatar belakangi. Kedua, kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Ketiga, Al-Kutub At-Silah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor melatar belakangi. Sejak wafatnya Rasulullah SAW, personil ilmiah yang menghadapi oleh para sahabat adalah personil kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Personal kodifikasi ini yang menjadi bagian dari wacana sepeninggalan Nabi SAW, di samping sebagai personal yang ikut menyertakan konselektif kehidupan umat Islam waktu itu. Pada generasi selanjutnya, yakni di masa batin berkondisi, Al-Quran didasarkan atau dinisbahkan pada diri Rasulullah SAW, yaitu berupa perkataan, perbuatan, dan tarhirnya atau pengakuannya yang disebut hadis atau sunnah. Kedua, di sini menjelaskan tentang kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz.
Kodifikasi hadis secara resmi diperoleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 pada masa Bani Umayyah yang memerintahkan tahun 99 sampai 101 Hijriah. Motif Umar bin Abdul Aziz dalam mengkodifikasikan hadis adalah kekhawatiran akan hilangnya hadis dari perbedaan masyarakat. Sebab sebelum dibukukan untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis maudhu atau palsu yang dibuat orang-orang untuk mempertahankan ideologi golongan dan mazhab. Tidak hanya kekhawatiran lagi akan tercampur Al-Quran dan hadis. Keduanya sudah bisa dibedakan. Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf yang telah merata di seluruh umat Islam. Ada kekhawatiran yang hilangnya hadis karena banyak ulama hadis yang gugur dalam medan perang. Yang ketiga, Al-Kutub Al-Sittah. Yang dimaksud dengan Al-Kutub Al-Sittah yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami'u At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika banyak kesalahan dalam perkataan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.